Halo teman-teman. Mungkin dari kalian banyak ya yang membuat aplikasi web dengan tech stack API dari backend ke frontend maupun sebaliknya, ya, bidirectional, dua arah. Nah, hari ini saya akan menunjukkan aplikasi seperti itu dengan menggunakan Django sebagai backend dan Node.js sebagai frontend, ya, tentunya. Oke, saya Fianto Gali Pramudia. Di sini saya membuat video sebagai pemenuhan tugas saya, yaitu matkul frame programming. Ya, saya dari Institut Asia dengan identitas NIM 23201120, di mana prodinya adalah IT, teknik informatika. Oke. Di sini kita akan review apa aja di dalam aplikasi kita ini. Ya, saya di sini membuat yang namanya login dan event and registration app, di mana aplikasi ini membuat event sekaligus partisipan siapa saja yang mengikuti event tersebut, semacam ticketing system lah, ya. Di sini loginnya awal pagesnya, awal kita visit adalah login. Kenapa? Karena itu memerlukan out, ya, untuk membuat tiket dan berbagai macam. Karena waktunya terbatas, hanya 2 minggu, saya alginkan semua dengan out system karena bakal sulit dan kompleks ketika peserta bisa mengikuti sendiri secara terpisah. Oke. Di sini kita akan masuk menggunakan credential admin. Jadi ini usernya admin. Oh ya, di tampilan ini passwordnya admin 123. Nah, di tampilan ini ada logo dan saya menggunakan ini desain template, ya. Saya mengambil dari template. Oke, kita sigin. Nah, di halaman dashboard ini kita ada dashboard yang dimana memperlihatkan total event dan total pesertanya. Dimana di sini ada manage events, quick access, ya. Di sini juga ada akses tutup buka, di sini juga ada logo, di sini juga ada event, ya. Di sini ada profile untuk logout, dan di sini ada yang namanya dark mode dan light mode. Ini light mode, ini dark mode. Nah, seperti ini dark mode, sekaligus ininya logonya juga berubah, dark mode dan light mode. Oke, langsung saja ke manajemen eventnya. Sini ada beberapa event, ya, yang sudah saya buat. Oke, kita ulangi, ya. Kita akan membuat anime event. Ini singkat saja, pura-pura bagiannya Jakarta. Mana start date-nya hari ini, end date-nya besok. Lalu ini kita tulis dengan keyboard, ya. Kita tulis dengan keyboard, di mana mulai jamnya adalah 12 siang, 12.00 PM sampai 12 PM sampai 1.57 7.15 PM. Nah, oke. Kapasitinya singkat saja 250. Oke, klik event, sukses, keluar modal.
Lalu di sini kita klik, di sini ada partisipan ya, no partisipan yet. Kita daftarkan emailnya Yono, yono@gmail.com, punya. Oke, partisipan lagi Yono 2 Yono misal, apakah bisa? Tidak bisa ya, harus email address. Oke, partisipan. Oke, kita ganti si Yono ini jadi Budi misal, Budi dari partisipan. Oke, aman. Yono 2 karena jelek kita hapus. Oke, aman. Oke, semua sudah ada modal, jadi silang. Oke, kita kembali ke event, dimana anim pura-pura ini terlalu singkat ya, deskripsinya. Kita ganti, kita update pura-pura video unhappy with you. Nah, oke, update sini terupdate juga. Oke, karena ini jelek saya hapus. Oke, semua fitur sudah berfungsi normal seperti layaknya ya, sudah berfungsi. Di sini sudah, misal di sini kita tambahkan di sini ya di nah, yang awalnya di sini total 4 partisipan, di sini kita tambah partisipan 1. Jadi gmail.com, punya biarnya 5 ya. Oke, itu untuk aplikasi kali ini. Secara UI-nya sangat bagus, bervariasi, kita dapat logout. Oke, bisa. Lalu saya akan menjelaskan bagian kodenya sebagai syarat penggunaan kuasa saya. Bisa Anda skip, terserah. Kita akan menjelaskan kodenya. Oke, di sini kita mulai dari front end dulu. Di sini ada project saya, di mana projectnya ada di front end. Untuk yang lainnya hiraukan. Oke, di sini saya memakai yang namanya HTMX sebagai front end-nya, dan Gulp dan SAS sebagai CSS-nya, dan browser NCNC sebagai Watcher-nya. Oke, di sini kita bisa baca readme. Nah, di sini ada application pakai JWT, event management full CRUD, participant management tadi, responsive design, responsif ya, menggunakan Bootstrap 5 dan Tableaux UI Kit. Di mana ini web template saya yang saya download, HTMX powered ya, di mana HTMX JavaScript dynamic ya, JavaScript framework, bukan memakai jQuery tapi memakai HTMX dan modern UI ya. Teknologi stacknya ini sudah saya sebutkan sebelumnya, dan ini proses starternya aset, dimana kita menaruh CSS kita, image sekaligus font. Untuk CSS beda dengan JS, di aset atau JS di sini. Nah, bedanya di sini untuk fitur, di sini untuk vendor script ya, vendor script dari web template-nya. Lalu ada partial, disable HTML components ya,
Ini juga web template dan login index event ini saya yang buat. Lalu juga ada out API event participant ini saya juga. Dan di sini hasil buildnya file ini dari template packaging saya memakai Node.js, dimana Node.js nya versi 14 dan memakai Java framework ya, berjalan di port 8000. Untuk ini speknya ya, kita skip. Oke, kita masuk ke SRC dengan login ini ya, ini sebagai titlenya di atas. Lalu asetnya kita import semua, fontnya kita import, favicon kita import. Ini untuk bodinya, dimana sign ya, sign. Lalu ada input username, login form ya. Ini untuk error alert dari belakang, dari JavaScript-nya maksudnya, maaf. Ini login form, input password, dan ini buttonnya. Oke. Nah, ini vendor script dari template-nya. Nah, ini ada pengecekan login, dimana ketika tidak authenticated kita diarahkan ke index.html. Nah, ini untuk JavaScript-nya, DOM-nya, dimana dia menampilkan error, menghead error, disable error. Lalu dia juga mendapatkan token ya. Tokennya itu masih ada nggak di session storage? Saya menaruh di session storage untuk token JWT-nya. Ini mengambil di sini, mengambil JWT-nya, method post, header-nya ini, dan bodinya ini, username password. Kita dapat responnya. Jika oke, kita save ya tokennya dan mengarahkan ke index. Jika tidak, kita tampilkan error apa yang ditampilkan. Lalu login buttonnya disable, kembali sign. Lalu jika errornya di luar error, kita ini connection error ya, errornya di luar, tidak nyambung ke backend, tidak replay ke backendnya mati. Jadi ini connection error. Oke, itu sudah untuk partisipan. Kita cek partisipan. Nah, maaf, setelah login kita index ke index. Di index kita import seperti biasanya. Nah, ini kita cek juga bahwa apakah ini membutuhkan out gak sih untuk di sini. Ternyata membutuhkan, kita tempel di sini. Tidak lebih tidak kurang seperti PHP. Oke, di sini ada menu ya, menu dashboard dan event. Ini sidebar ya. Untuk bagian top bar-nya kita import ya dari partel ini, dan yang mana top bar ya. Lalu di sini ada semacam banyak sekali ya. Ini body, ini masuk body, total event tadi yang kita yang saya tampilkan. Lalu ada total partisipan dan lain-lain ya. Lalu di sini ada footer ya, footer ini sebagai 2025. Nah, ini saya memakai dynamic ya. Kita nuliskan dokumen write carefully, jadi menambahkan year-nya aja. Lalu bawahnya ada pengecekan lagi, dimana bukan pengecekan tapi ngeload data startnya. Jadi dia fetch ke API ini memakai get dan tokennya yang sudah disimpan tadi ke dalam storage. Jika oke, dia akan ngecount ya tadi eventnya berapa, partisipannya berapa,
Ini berlaku juga untuk participants API sama. Nah dia di sini ngeload startnya menggunakan content loaded. Oke, lanjut ke event yang tadi event. Oke, sini import seperti biasa, ngecek out seperti biasa. Nah ini style HTMX JavaScript framework ya. Ini juga saya set gimana sih ini logonya, logo dark, logo light ya, pakai apa, jika ditutup pakai logo SM, ada topper juga, lalu ada welcome admin ya seperti biasa. Lalu yang di bagian pentingnya ada di all event. Nah ini create event, inputan, ini untuk loadingnya. Oke, footernya seperti biasa tetap. Nah ini untuk modalnya, dia akan keluar modal dimana dia akan meng-create event tersebut. Event form ini ya, event form dimana dia ada title, description, location, start date, start time, dan bla 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 lainnya. Lalu button create event. Nah saat create event ini untuk editnya ya, untuk edit modal saya tutup karena sama. Ini error modal untuk error modalnya, ini error tidak di create. Nah sama ya, ini untuk hanya formnya saja. Partisipan juga sama, hasilnya sama aja sih dengan yang event, cuma beda inputan aja. Nah ini kan partisipan ini kan. Nah ini register partisipannya berapa, ini buttonnya partisipan. Nah ini modalnya, modal add gimana, modal edit gimana, error modalnya gimana. Nah semua itu di load dalam JS pada API. Kita definisikan base URL nya adalah backend API. Lalu di sini kita config HTML dimana kita mendapatkan authorization header-nya. Di setiap request kita akan mendapatkan authorization header ya kan, dimana dia ngambil dari session storage atau token session code. Oke, dia selalu menambahkan ini header untuk kita nge-get event, nge-get partisipan. Jika error yang ditampilkan seperti apa, dia akan kemana, jika logout ya kan, lalu error message-nya apa, jika 500 international error, tidak boleh menampilkan error yang bersifat kritikal ya, tidak boleh ke klien. Ini untuk loadingnya ya. Nah ini yang paling penting di sini. Nah Windows API Base URL ini menjadikan API Base ini sebagai global yang nantinya digunakan out, event, dan partisipan. Out akan mengget ke API token ya. Nah ini mengget ke ini, lalu save token tadi. Nah session storage dan item out token key. Nah ini out token key nya, ini out tokennya. Token ini cek asli integrated, remove token untuk bla bla bla, untuk keperluan page dia diverifikasi logik atau tidak. Nah ini untuk eventnya, ini modal, ini notifikasi, ini detailnya itu seperti apa tampilannya. Lalu ini menampilkan masing-masing dari bagian event tadi ya, bagiannya. Jadi event itu ada berapa di situ. Nah dia ini di for each
diulang ke tabel. Ini kita pakai DOM ya. Ini jika ditambah gimana, dia menambahkan, dia nge-get semua value-nya, dia jadikan data data JSON, lalu dia get token. Ini Windows API/URL /API/event. Kita akan mengirim ke sini dengan metode post, headernya authorization bearer token dan JSON ya. Bodinya ini data ini tadi. Oke. Semuanya sama ya. Nah, di sini jika error dia akan menarik modal. Jika sudah dia akan menampilkan sukses error modal ya. Jika error tidak dikenal dia akan menampilkan pilot ya. Lalu buttonnya disable. Secara finally meskipun error tidak error akan tetap dilakukan. Dan bermacam-macam. Edit juga CRUD ya, create, rate, update, delete juga prinsipnya sama saja dengan input, edit dan modalnya bagaimana delete. Oke, langsung ke aset. Untuk aset ini nggak ada, hanya ada image 404 gimana kan, file ikonnya gimana, logo produknya gimana, logo like-nya gimana gitu. Tidak terlalu sulit ya. Oke, kita akan lanjut ke backend. Kita akan menjelaskan backendnya seperti apa. Nah, di sini folder saya ini hiraukan, yang kita fokuskan adalah si backend. Saya memakai DBS SQLite dan semuanya seperti template Django ya. Di sini saya tambahkan read.md untuk kita baca. Ya, ini .md kita baca. Di sini juga ada requirement.txt. Ini kita memakai Django consider, Django filter, Django DRF spektakuler ya, pillow untuk SQL-nya, lalu simple JWT untuk JWT-nya, PyTest untuk tesnya dan lain-lain. Ini seperti ini. Nah, di sini authentication-nya seperti apa, available user-nya seperti apa. Kita perlu license seperti viewer ya. Kita pakai viewer. Aktif account ya, akunnya hilang. Nah, ini seperti ini tampilan error ya, akunnya hilang ternyata. Oke, di sini ada proses strukturnya, dimana ini project utama, API ini sebagai aplikasinya, API-nya, dimana ada out untuk JWT ya, ada mock data untuk tes, serializer untuk mengambil data dari database maupun data validation, view-nya, endpoint-nya apa aja, lalu ada test configuration jika perlu dibahas. Oke, kita langsung saja ke sini. Di sini kita ada settingan dimana kita akan menginstal respon box simple JWT dari spektakuler consider API ya. API ini aplikasi kita, API ini. Lalu middleware-nya kita pasang juga. Ini security-nya, session-nya, consider-nya ya. Lalu di template-nya saya nggak pakai template karena ini API base backend, memakai SQLite 3. Lalu
Di sini juga saya inputkan statik jika ada gambar, lalu ini juga ya, ini untuk plot, ini untuk development, dimana saya mengallow course semua origin dan credentialnya. Lalu untuk REST framework kita config juga, dimana authentication-nya dari API out custom ini nanti kita bahas ya. Untuk spektakularnya ini titelnya apa, deskripsinya apa, semua. Lalu simbol JWT-nya ini semua, ini secret key-nya. Lalu ada authentication backend-nya dari api.out mock out backend. Nah, oke. Lalu kita pindah ke API. Pertama URL-nya kita input adminnya, lalu API-nya dari API URL sini, lalu API skema untuk download skemanya, dan API docs ya, spektakularnya. Oke, dimana di sini kalau kita lihat ke backend 7 8000 s api/swagger api/stocks ya, api/stocks dokumentasinya docs. Karena kita lihat di ini, ada banyak ya, banyak event, kita bisa CRUD, lalu partisipan kita bisa CRUD, tokennya gimana, token refreshnya gimana. Nah, ini semua ada di sini. Ini skemanya seperti apa, jika event dia kirim seperti apa, jika partisipan dia seperti apa. Oke, begitu pemirsa. Jadi kita memakai OpenAPI skema versi 3. Ini kita download skemanya di sini ya. Skema bisa download. Lalu di API kita ada yang pertama, kita view. Nah, ini untuk skemanya, ini template ya untuk skemanya. Lalu event view set, di URL-nya kita ada token refresh ya, sama kita memakai default router untuk CRUD, base-nya dari event view set dan partisipan. Nah, kita lanjut ke event view set, dimana ini untuk CRUD operation ya, RBAC. Dia bisa list, dia bisa menerima, dia bisa create, update. Ini untuk patch ya, ini untuk delete. Nah, ini untuk partisipan ya. Nah, juga partisipannya ini untuk list all partisipan ya, ini spesifik event ya, yang tadi. Lalu di partisipan juga ada sama bisa retrieve, list, create, update, patch, dan delete. Oke, lanjut ke serializer untuk data validation. Nah, dimana ini data validation dan pengambilan objek dari database. Nah, di sini kita apa aja sih? ID untuk event serializer kita nggak apa aja. Kita gimana validate-nya, create-nya gimana, kan? Update-nya gimana? Lalu juga untuk partisipan, emailnya gimana, poolnya gimana. Ya. Lalu untuk JWT tokennya, role-nya apa, username-nya siapa, emailnya apa, kan? Ini semua juga sama. Ini untuk token refresh-nya. Jadi pada JWT token ini kita menaruh token ya, ada expirednya. Untuk aplikasi ini adanya 1 jam di sini kalau nggak salah. Nah, ini hours lifetime 1 jam. Ketika dia mati, dia akan refresh tanpa bus lagi, kita tanpa login lagi, kita udah login, cuma refresh aja. Oke,
di sini kita lanjut ke model kosong ya. Saya pakai serializer. Sini ada outnya kita pakai custom GPT ya. Ini kita get usernya gimana. Nah, dapatkan dari kita login ini, kita dapatkan get user ID. Backendnya dari mockout atas ini. Ini untuk mock data, jadi datanya dummy. Lalu di sini kita juga ada selesai ya. Seperti itu aja. Tidak ada yang lain, sudah selesai. Untuk CUD nya sebagian besar ada di sini. Ini semua kita bisa coba ya, masing-masing kita misal try it out, execute, kita dapat kita belum authentication not provided, kita authentication dulu, try it out, passwordnya admin, jadi ini admin, passwordnya admin, saya klik execute. Nah, kita dapat tokennya. Kita dapat tokennya ini ya, GWT, berbentuk GWT. Kita copy, refreshnya ini. Oke, di sini kita sambungkan parameter ini. Kok jadi tidak? Tidak bisa diedit. Ini belum saya perbarui mungkin untuk penggunaan GPT-nya. Oke, segini dulu dari saya. Pemenuhan tugas UAS saya, Fernando Gaming. Apabila ada salah kata dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya sebagai pemenuhan UAS yang bosan ini. Oke, see you next time dan selamat istirahat.